Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Fajar dengan NPM 10090121049. Pertama-tama dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur atas kehadiratnya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Tak luput kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Dan saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ririn Sri Kuntorini, karena telah membimbing saya hingga bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Saya di sini akan memaparkan karya tulis ilmiah saya dengan tema pendidikan dengan judul pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi keluarga terhadap masalah kelanjutan pendidikan di siswa-siswi SMA Negeri 3 Sumedang. Yang pertama akan saya paparkan yaitu dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang, terutama bagi para penerus bangsa di negara Indonesia ini. Demikian dari itu, pendidikan akan membantu pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, bahkan kejayaan suatu negara. Untuk pendidikan itu sendiri tidak akan ada habisnya, di mana setiap orang yang ingin melakukan pendidikan terus-menerus, dimanapun dan kapanpun itu, dapat dilakukan jika mampu melakukannya. Mengembangkan ilmu di dalam diri dengan cara melakukan pendidikan dapat membantu diri sendiri dalam kehidupan di dunia ini, bukan hanya untuk diri sendiri, namun untuk orang lain, bangsa, dan juga negara. Sehingga menjadi seorang yang berpendidikan tinggi, mempunyai gelar banyak, dan tentunya terdidik secara terarah merupakan suatu hal yang sangat penting. Pendidikan dapat dilakukan dari sejak dini, dimulai ketika kita masih kecil, di mana itu bisa dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Orang tua dapat mendidik dengan mengajarkan hal-hal yang ada di sekitar lingkungan, tentunya hal-hal yang baik untuk dijadikan suatu pendidikan, seperti mengajarkan bagaimana bertutur kata dengan baik dan sopan, berperilaku yang bersopan, bagaimana menghargai dengan sesama, dan masih banyak lagi yang dapat disampaikan. Lalu dilanjutkan dengan bersekolah secara formal di sekolah-sekolah yang telah tersedia, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Maka dari itu, pendidikan akan berperan sangat penting dalam mendidik insan muda penerus bangsa tersebut. Adanya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya pendidikan ini membuat pemerintah bergerak untuk melakukan beberapa upaya dan membentuk perhatian yang khusus untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Pemerintah memikirkan cara untuk mengatasi masalah-masalah yang banyak terjadi dalam pendidikan, seperti dalam peningkatan mutu pendidikan, menyediakan anggaran, dan juga membantu meningkatkan agar semua orang yang ingin berpendidikan namun ada kendala keuangan dapat meminta bantuan kepada pemerintah. Semua ini dilakukan agar lahir banyak insan muda berpendidikan, bermutu, berprestasi, dan memiliki pemikiran yang maju akan hal yang akan datang di masa depan. Pemerintah tidak main-main terhadap pendidikan, karena pendidikan pun terdapat pada Undang-Undang Dasar kita, yang dimana hal itu berarti memperhatikan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua orang yang ada di Indonesia ini. Dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor ekonomi akan membuat mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi tidak bisa melanjutkan. Dapat dibayangkan
Bagaimana kita memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam perguruan tinggi namun dipatahkan oleh keadaan ekonomi yang tidak mendukung? Lalu yang berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa menjadi hambatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana cara agar ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, bagaimana akuntansi dapat berperan dalam mengatur ekonomi keluarga agar tidak menjadi hambatan lagi bagi kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah terdapat satu, ekonomi keluarga tidak bisa terus-menerus menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua, banyak cara untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar tidak menghambat pendidikan. Yang ketiga, kurang edukasi dalam mengatur perekonomian keluarga sehingga membuat timbulnya rasa konsumtif. Lalu berikutnya ada tujuan penelitian yang berisikan satu, untuk mengetahui kenapa kondisi ekonomi keluarga bisa menjadi hambatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui cara agar ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui peran akuntansi dalam mengatur ekonomi keluarga agar tidak menjadi hambatan lagi bagi kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu yang terakhir dalam bab 1 ini ada manfaat penelitian yang berisikan satu, dapat memberitahu apa sebenarnya kesulitan yang dialami oleh para siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan yang kedua, memberikan pengetahuan cara agar ekonomi keluarga tidak lagi menjadi hambatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan akuntansi dalam mengatur suatu ekonomi agar tidak terjadi timbulnya rasa konsumtif. Berikutnya saya akan memaparkan teori pada bab 2, yaitu landasan teori yang terdiri dari definisi pengaruh, definisi faktor, definisi ekonomi, definisi keluarga, definisi masalah, definisi pendidikan, definisi siswa, dan SMA N3 Sumedang. Yang pertama, ada definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dan menurut Sukarmat menjelaskan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Lalu berikutnya ada definisi faktor. Faktor adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, di mana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar, mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu berikutnya ada definisi ekonomi. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang
perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Lalu berikutnya ada definisi keluarga. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan juga sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum pernah menikah disebut keluarga bati. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga bati mempunyai peranan tertentu. Berikutnya ada definisi masalah. Menurut Irfansyah Effendi, masalah merupakan suatu pelajaran ketika Anda sadar sebagaimana kesadaran jiwa Anda juga dapat melihat dengan mudah untuk berbagai kelemahan dan masalah dalam hidup Anda. Dan menurut Hudojo, masalah merupakan di mana pernyataan kepada seseorang yang mana orang itu tidak akan mempunyai hukum yang dapat digunakan dengan segera untuk dapat menemukan jawaban dari pernyataan tersebut. Lalu berikutnya ada definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha pembinaan dan mengembangkan kepribadian manusia baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Setiap negara maju tidak akan pernah terlepas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya. Para masyarakat mengartikan pendidikan adalah pengajaran yang dilakukan di sekolah, yang mana sekolah tersebut sebagai tempat terjadinya pengajaran atau pendidikan formal. Lalu berikutnya definisi siswa. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Menurut Profesor Dr. Syafiqu Ali Khan, pengertian siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Pada masa ini, siswa mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Selain itu juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Berikutnya ada definisi SMAN 3 Sumedang. SMAN 3 Sumedang adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SMAN 3 Sumedang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jalan Cipadu, nomor 54, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kode pos 45322. Berikutnya saya akan melanjutkan pembahasan ke bab 3. Bab 3 yaitu analisis dan pembahasan yang berisi fenomena, data yang diteliti, analisis data, dan kajian Islam. Yang pertama, fenomena. Dalam fenomena ada satu poin. Poin pertama, fenomena perekonomian menurun dan pengaruhnya terhadap pendidikan pada pandemi COVID-19. Pendidikan memiliki eksistensi yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan yang seringkali tidak lepas dari permasalahan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menciptakan perekonomian nasional yang stabil. Kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai macam masalah yang dapat dilihat di negara-negara maju yang mengutamakan pendidikan untuk mendukung sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat dalam dunia kerja, generasi muda dihadapkan pada tantangan yang semakin besar, sehingga harus memiliki keterampilan dan pendidikan yang sesuai dalam dunia pendidikan. Masalah ekonomi tidak dapat diakses baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Hal ini menyebabkan pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menempuh pendidikan, mengeluarkan berbagai kebijakan dengan harapan masyarakat antusias menjalani pendidikan. COVID-19 berdampak pada sistem lingkungan terbesar yang tentunya berdampak besar terhadap lingkungan, mempengaruhi sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, sehingga mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Munculnya pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan harapan dapat mempengaruhi korban COVID-19, seperti pemberlakuan physical distancing, pembatasan sosial berskala besar, penutupan sekolah, dan juga work from home. Lalu poin kedua dalam fenomena ini yaitu fenomena pengaruh keadaan sosial ekonomi orang tua terhadap karakter siswa. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar anak adalah keluarga. Dalam hal ini, orang tua pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajarnya. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Kondisi sosial, ekonomi yang baik akan memudahkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Begitu pula sebaliknya, kondisi sosial, ekonomi orang tua siswa tergolong tinggi. Keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi belajar seorang anak dan merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal oleh anak yang kemudian dapat ditanamkan sikap-sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Keluarga bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak. Berbeda dengan orang tua yang kondisi sosial ekonomi rendah. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenalkan kepada anak, atau dapat dikatakan anak pertama kali mengenal kehidupan sosial di lingkungan keluarga. Interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain menyebabkan seorang anak menyadari dirinya bahwa ia berfungsi sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Berikutnya ada data yang diteliti. Data yang diteliti yang saya ambil dari salah satu responden yang mengisi kuesioner saya, yang membuat saya tertarik, dengan nama Arini Fitriani, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, kelas dan jurusan 10 IPS. Data ini akan saya jelaskan di 3.3 berikutnya. Berikutnya analisis data. Yang pertama, pada tabel 3.1 ini, menurut data yang dilihat di tabel ini, bahwa masih banyak siswa yang menganggap pendidikan itu penting. Dari 63 orang, ada 58 orang yang memilih penting. Mengapa pendidikan itu penting? Itu artinya pendidikan memang masih dianggap penting oleh para siswa-siswi SMA Negeri 3 Sumedang. Mereka masih memandang bahwa pendidikan penting bagi diri mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Arini Fitriani, salah satu pengisi data di atas, menjelaskan alasan mengapa menyetujui pendidikan itu penting. Yang pertama, kita bisa mengetahui hal yang belum pernah kita ketahui atau lebih mendalam. Yang kedua, dengan pendidikan itu bisa memudahkan kita dalam bekerja di suatu saat nanti. Dan dengan pendidikan hidup kita lebih tertera, baik dari segi berbicara, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dan memang seperti yang telah saya jelaskan pada bab 1 di dalam penelitian ini, bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang, terutama bagi penerus bangsa di negara Indonesia ini. Demikian dari itu, pendidikan akan membantu pertumbuhan
perkembangan, kemajuan, bahkan kejayaan suatu negara. Lalu pada tabel berikutnya, yaitu tabel 3.2, menurut data yang didapat, bahwa masih banyak siswa yang ragu-ragu antara melanjutkan pendidikan atau bekerja, di mana siswa yang memilih ragu-ragu sebanyak 37 orang atau 58,7%. Namun dapat dilihat juga siswa yang tidak setuju dapat dengan langsung bekerja cukup banyak, yaitu 21 orang atau 33,3%, dan sisanya memilih setuju. Dari sini kita bisa simpulkan masih banyak siswa yang bingung akan melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja setelah lulus dari SMA, di mana hal itu wajar saja terjadi karena ada berbagai kendala di dalamnya, yaitu yang membuat sulitnya antara memilih lanjut pendidikan atau lanjut bekerja, seperti yang dijelaskan oleh salah satu responden di atas, di mana ia memilih setuju dengan alasan sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing, mau langsung bekerja boleh atau dilanjutkan itu lebih bagus, apalagi bekerja sekarang kebanyakan itu harus lulus dari universitas, walaupun memang nggak semuanya. Kalau saya masih 19 apakah akan memilih melanjutkan ke universitas atau lanjut bekerja? Jika memang situasi dan ekonomi memadai, saya mungkin akan melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Lalu tabel berikutnya, menurut data yang didapat, dilihat di atas bahwa banyak yang setuju jika pendidikan dapat membantu kehidupan di masa yang akan datang. Sebanyak 50 orang dan sisanya ragu-ragu dan tidak setuju. Menurut penulisan pun, pendidikan akan sangat membantu bagi kehidupan di masa depan karena pendidikan dapat memberi ilmu kepada kita, di mana ilmu itu akan membantu kita di masa depan. Dan mengutip dari penjelasan salah satu pengisi data di atas pun mengatakan bahwa iya, saya setuju, pendidikan sama dengan bekal. Jika kita memiliki bekal yang cukup, maka kita tidak akan perlu cemas akan kehidupan di masa yang akan datang. Seperti halnya pekerjaan, mungkin kita bisa membuka usaha atau melakukan pekerjaan dengan maksimal karena pendidikan cukup pada bidang tersebut. Lalu tabel berikutnya, menurut data yang dapat dilihat di atas bahwa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu penting, di mana dibutuhkan dengan banyaknya siswa yang menjawab setuju akan hal itu dan sisanya ragu-ragu. Siswa yang memilih setuju sebanyak 38 orang dan yang memilih ragu-ragu 25 orang. Menurut penulis, siswa yang memilih ragu-ragu ini dikarenakan masih kebingungan antara melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau tidak, di mana hal itu dikarenakan ada satu dua hal yang mungkin membuat mereka bingung. Namun dari data ini juga bisa menyimpulkan bahwa rata-rata siswa melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi, dan dijelaskan pula oleh salah satu pengisi data di atas kenapa merasa ragu-ragu bahwa entahlah, menurut saya memang penting, tapi tidak terlalu menekankan kembali lagi pada alasan sebelumnya. Melihat situasi saja, tapi jikalau memang memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan perguruan tinggi, apapun coba pasti bisa. Lalu tabel berikutnya menjelaskan, menurut data yang dapat dilihat di atas bahwa kebanyakan siswa yang ragu-ragu akan hal di mana yang menjawab ragu-ragu sebanyak 45 orang. Menurut saya hal ini menyebabkan oleh kendala yang ditimbulkan seperti kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Lalu tabel berikutnya, yaitu tabel ke-6, menurut data yang didapat dilihat di atas bahwa sebagian siswa terkendala oleh biaya dan sebagian lagi terkendala oleh prestasi, di mana hal ini mengartikan bahwa banyak siswa yang memang tidak mampu dalam segi biaya dan banyak juga siswa yang kurang percaya diri dengan prestasinya, dan itulah yang menjadi kendala para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mengutip dari salah satu siswa yang mengisi di data di atas, mengatakan, terkadang saya bingung jika sudah memikirkan universitas, walaupun memang kedua orang tua saya pasti selalu mendukung apapun pilihan saya, akan tetapi rasanya kurang enak hati. Pertama, saya sebagai anak pertama pasti sangat diharapkan oleh kedua orang tua,
saya supaya cepat-cepat bekerja. Ya, intinya saya masih bingung. Apalagi ekonomi keluarga mungkin bisa dikatakan cukup. Itu membuat saya kepikiran untuk menunda ke perguruan tinggi dan memilih bekerja terlebih dahulu. Berikutnya tabel ke-7. Menurut data yang dapat dilihat di tabel ini menjelaskan bahwa 54% siswa yang setuju jika biaya salah satu penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan sebagai lagi memilih ragu-ragu dan tidak setuju. Menurut penulis, wajar saja banyak siswa yang memilih setuju akan hal karena di Indonesia memang kebanyakan siswa kesulitan untuk melanjutkan pendidikan disebabkan oleh biaya. Lalu tabel yang ke-8, tabel yang terakhir. Menurut data yang dapat dilihat di tabel ini menjelaskan bahwa banyak siswa yang ragu-ragu jika ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di mana sebanyak 31 orang yang memilih ragu-ragu dan sisanya memilih setuju dan tidak setuju. Mengutip penjelasan dari salah satu siswa yang mengisi setuju dan pada data di atas mengatakan bahwa dalam keluarga yang bekerja hanya bapak. Ya, intinya saya tidak bisa memberitahu alasan dengan sedetailnya. Saya gak mau terlalu memberarti mereka sih, walau mereka gak ngerasa terbebani dan selalu menerima keputusan anaknya, dan terkadang mereka mendorong saya untuk kuliah. Mungkin saya akan lebih berpikir lagi sekarang. Masih terasa abu-abu, belum terbayangkan dengan jelas. Berikutnya yang terakhir pada bab 3 yaitu kajian Islam. Islam merupakan agama yang paling baik. Islam memiliki ajaran yang baik bagi para umatnya. Dalam ajaran Islam sudah memberikan ketentuan yang baik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an memberikan pengaruh dan dampak yang baik bagi kelangsungan hidup umatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengatur segala aspek kehidupan umatnya yang kemudian akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup sebagian umat manusia. Dalam aspek ekonomi dan aspek pendidikan pun Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dengan sebaik mungkin. Mata kuliah ekonomi Islam di prodi akuntansi Unisba adalah salah satu contoh sarana kita untuk mengetahui ketentuan-ketentuan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam yang sebelumnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dalam ekonomi Islam ini lah kita dapat mengetahui bagaimana baiknya kita menggunakan harta dan sumber daya yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Sesuai dengan salah satu ayat ini yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Yang mengartikan ayat ini mengartikan jangan boros karena menghambur-hambur uang itu tidak baik. Dan yang terakhir pada KTI ini yaitu bab 4 kesimpulan. Masalah kondisi keluarga dapat menjadi salah satu hambatan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena terkendalanya biaya dalam keluarga tersebut untuk membiayai pendidikan tersebut. Sebagian besar responden memberikan alasan bahwa kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi suatu hambatan karena menurut responden biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu lebih besar dibandingkan di tingkat pendidikan yang lebih rendah lainnya. Karena dari hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian pada bab 3 didapat jawaban bahwa hanya kendala keluarga lah yang bekerja, sedangkan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam keluarga tidak hanya untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi semata, namun ada kebutuhan lain yang harus tercukupi. Sedangkan dengan meningkatkan produktivitas, tidak hanya kepala keluarga yang bekerja, namun istri dan kepala keluarga pun dapat ikut bekerja, bahkan anak-anaknya pun dapat membantu agar ekonomi tidak lagi menjadi penghambat dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekian pemaparan presentasi karya tulis ilmiah ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan.
Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.